Bro, mohon maaf nih, udah mulai. Kasihkan makan sih lo, nggak bagi-bagi lagi. Parah sih guys. Mohon maaf guys, kasihkan makan guys. Welcome back to my channel. Kok channel lu sih? Ini kan channel GKIM Syaron, man. Berharap buat channel ya lu. Sorry guys. Kurang konsen nih gara-gara makan. Welcome back to channel GKIM Syaron Cirebon. Yeah. Hai guys. Hai guys. Jadi kita mau ngapain nih bro hari ini? Jadi kita hari ini akan mengadakan deep talk. Ya, deep talk. Ya gitulah ya bahasanya. Hari ini, malam hari ini kita akan bahas satu tema yaitu mengapa harus gue. Wow. Dengan pembicara yang ada di sebelah gue. Ini adalah Youth Pastor asik. Ngomong-ngomong kita belum memperkenalkan diri. Oh iya. Ya. Kasihkan ngomong. Pembukaannya terlalu asik kayaknya ya. Iya. Dan sampai berharap semua orang kenal kita. Asik. Oh, wow. Oke, perkenalkan nama gue adalah Daniel Wicaksono. Dan gue Lady. Dan kita di sini. Bersama channel GKIM Syaron Cirebon. Oke guys. Oke guys. Tapi BTW kita harus doa dulu Kak. Oh iya. Kan banyak yang kelupaan. Iya, banyak kelupaan jadinya saking kita pengen masuk YouTube ya. Oh iya. Oke, kita doa dulu ya. Sebelum kita mulai deep talk kita pada malam hari ini, saya mau ngajak teman-teman yang ada di rumah, yang saat ini sedang stay tune lihat kita ini berdua, kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita boleh mengikuti deep talk ini ya. Persekutuan ini. Saya mohon dengan kasih Kak Lady bisa buka dalam doa. Gue pikir lu yang doa. Yaudah yuk, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah juga pada malam hari ini kami boleh bersama-sama kembali untuk mengadakan persekutuan Komisi Remaja dan Komisi Pemuda kami secara online. Biarpun kami mengadakannya secara online Tuhan, tapi kami bersyukur Engkau terus menyertai kami. Bapa di surga, sebentar kami akan berbincang-bincang sejenak Tuhan tentang firman-Mu. Engkau tolong kami sehingga setiap apapun yang boleh kami bincangkan Tuhan, kami bicarakan Tuhan tentang firman-Mu, sungguh boleh memberkati kehidupan kami dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu di surga. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, by the way Kak Lady nih, tema ini cukup menarik buat gue Kak. Okay. Karena kadang tema ini juga sering gue alami dalam kehidupan gue ini Kak. Mengapa harus gue gitu. Saya pernah punya pengalaman tentang mengapa harus gue ini. Di satu waktu gue tuh pengen banget terjun dalam dunia musik ya. Teman-teman mungkin udah tahu ya gimana saya gitu. Saya suka tahu. Buset dah. Gimana saya suka bermain musik seperti itu. Nah, pengen ketika melihat artis-artis di televisi seperti itu Kak, gua merasa wah pengen kayak mereka seperti itu, manggung terus jadi session player, apalagi session player artis seperti itu, terus dalam dunia mixing, dalam dunia recording, jadi lebih ke musik director atau musik produser, komposer seperti itu. Pernah pengen sekali ikuti jejak mereka. Sampai kadang-kadang gue searching di YouTube gitu Kak Lady. Di YouTube mereka dan saya lihat kayaknya kehidupan session player itu enak, kehidupan seorang musisi itu enak. Nah, suatu ketika saya SMA, saya bermimpi untuk ingin menjadi seorang musisi yang ya terkenal lah. Apalagi bisa ngiringi artis gitu kan Kak. Nah, tapi ternyata yang gua pikirkan itu nggak seperti yang gua alami sekarang. Okay. Jadi ketika gua masuk ke salah satu perguruan tinggi yang cukup terkenal musiknya, tapi nggak Oke, saya diterima di perguruan itu, saya diterima. Cuma dalam hal finansial itu merasa kenapa kok sampai seberat ini, kenapa yang udah gua rencanakan, yang udah gua pikirkan itu kayak nggak terjadi semua. Di luar ekspektasi. Di luar ekspektasi gitu. Oh, oke. Nah,
Terus singkat cerita akhirnya gue masuk ke sekolah teologi, tapi tetap dalam bidang musik. Sampai satu titik di mana gue udah di tengah-tengah semester gitu Kak Lady, terus gue berpikir, Tuhan kenapa harus gue yang dipilih di sini? Jadi gue tuh pengennya tuh jadi seorang musisi, pengen jadi seorang musisi yang di luar sana main, gitu. Tapi kenapa harus gue dipersiapkan jadi seorang musisi gereja? Sedangkan tahu sendiri kan Kak Lady, ketika kita di gereja, kita harus bener-bener fokus di gereja, pelayanan di gereja. Sedangkan kalau musisi itu kan kita bisa kemana-mana, kita bisa keluar kota. Malah kalau kita lihat band-band yang udah kelas atas itu, kita bisa keluar negeri kan. Manggung ya. Ya manggung seperti itu, session player, dan uangnya cukup lumayan juga. Bukan cukup, tapi memang Oh memang banyak cukup ya. Siap. Nah di satu sisi itu ada perasaan kecewa dan sempat bertanya, Tuhan mengapa harus gue yang dipilih untuk masuk ke STT? Aku tuh pengen jadi seorang musisi duniawi, tapi kenapa harus gue? Nah pertanyaan seperti itu Kak yang dulu sering muncul dalam pikiran, atau mungkin ketika sedang merenung secara pribadi, bahkan ketika sedang pelayanan di gereja sekalipun, ketika mengiring musik, kenapa gue harus duduk di sini mengiringi jemaat dan di gereja gitu loh. Harusnya gue itu udah bisa main di panggung gede seperti itu. Itu sih Kak, itu pengalaman yang cukup mengesankan bagi khususnya Daniel, karena sampai sekarang kadang ketika masa-masa down seperti itu pertanyaan itu juga sering muncul Kak. Nah, itu sih pengalaman pribadi gue Kak. Terus Kak Lady sendiri ada pengalaman nggak tentang mengapa harus gue gitu? By the way, thank you ya untuk sharing. Gimana? Kalau gue sendiri sih, gue pasti dong pernah ada di titik itu juga sama kayak lu pernah ngalamin titik di mana lu mempertanyakan mengapa harus gue. Gue sendiri juga pernah mempertanyakan mengapa harus gue. Ketika gue dipanggil menjadi hamba Tuhan. Gue itu pengen banget jadi desainer. Jadi sama ya? Iya. Sama apa dulu nih? Mau jadi pengen desainer? Sama-sama nggak pengen jadi hamba Tuhan, Pak. Oh, mohon maaf nih. Jadi dulu, aduh mohon maaf ya, ini temen gue rada kocak nih. Jadi dulu itu gue juga pernah berpikir, kenapa sih harus gue Tuhan? Gue dari kecil tuh pengen banget jadi desainer. Tapi gue tahu panggilan gue tuh nggak di situ. Jadi kalau gue paksain di situ, gue nggak ada damai sejahtera. Sampai akhirnya gue menemukan bahwa panggilan gue jadi hamba Tuhan. Dan gue mempertanyakan, kenapa harus gue sih Tuhan? Tapi ya itu, Tuhan memilih gue, dan ya sampai sekarang gue bisa ada di sini ya karena Tuhan. Gitu. Bukan hanya masalah panggilan. Ketika gue lihat background gue, masa lalu gue selalu ngerasa kayak, kenapa sih harus gue yang ngalamin masa lalu itu? Kenapa harus gue yang pernah berada di titik-titik tertentu dalam hidup gue itu? Kenapa nggak orang lain yang merasakan atau mengalami itu? Kayak begitu sih yang gue alami juga. Jadi pengalamannya hampir sama ya Kak? Iya, pasti kita pernah mengalami atau berada di titik-titik mempertanyakan kenapa harus gue. Gitu. Nah, Kak Lady, gue mau tanya nih Kak, kenapa banyak orang, khususnya anak-anak muda ya, karena sekarang sasaran yang kita tuju adalah anak muda, pemuda remaja. Kenapa banyak orang yang mempertanyakan mengapa harus gue? Alasan-alasan. Iya, kenapa banyak anak muda yang, saya ulangi lagi ya Kak ya, banyak anak muda yang mempertanyakan mengapa harus gua gitu loh Kak. Mungkin bisa dijelaskan Kak. Jadi dalam kehidupan ini seperti yang gue bilang, pasti kita pernah ada di titik-titik mempertanyakan mengapa harus gue. Ya kan? Nah ketika gue renungin dan gue juga ngobrol dengan beberapa orang, kenapa sih kita bisa ada di titik-titik itu mempertanyakan mengapa harus gue? Dimulai dari gue sendiri dulu ya kali ya. Kalau gue sendiri sih mempertanyakan mengapa harus gue ini, ketika gue benar-benar ngerasa gue nggak punya kemampuan di B ini, tapi kenapa Tuhan pilih gue? Kenapa nggak orang lain yang menurut gue lebih pantas gitu? Jadi ngerasa kayak gue tuh nggak layak gitu, tapi kenapa harus gue? Nah itu. Tapi di beberapa orang yang pernah gue tanyain, gue ngobrolin juga tentang hal ini, ngomongnya kayak gini. Mereka mempertanyakan mengapa harus gue ini ketika berada di luar ekspektasi mereka. Lu pengennya ini tapi ternyata Tuhan kasihnya B gitu. Itu di luar ekspektasi kita kan. Jadi yang mempertanyakan kenapa sih harus gue, Tuhan ini nggak sesuai ekspektasi gue, realitanya nggak sesuai ekspektasi. Terus kemudian yang ketiga,
karena mungkin suka membandingkan diri dengan orang lain. Oh. Kita ngelihat orang lain, wah orang lain udah jago, udah hebat dan lain sebagainya. Sedangkan gue masih tertinggal, gue masih gini-gini aja, gue nggak bisa berkembang dan lain sebagainya. Sampai akhirnya mempertanyakan kenapa harus gue yang ngalamin ini. Jadi kita membandingkan diri, nggak puas dengan keadaan kita saat ini. Dan yang keempat adalah ya karena kita nggak menikmati apa yang sedang kita kerjakan atau lakukan. That's right. Itu sih. Jadi kita mempertanyakan kenapa sih harus gue. Gitu. Terus ada pertanyaan lanjutnya nih Kak Lady. Kira-kira ini ya. Kira-kira. Kita sebagai anak muda, boleh nggak sih mengungkapkan mengapa harus gue? Bertanya gitu. Kira-kira dalam tanda kutip kesannya seperti etis gak sih bagi orang percaya, bagi orang Kristen? Kan saya mencoba menyimpulkan pribadi ya, maksudnya menurut saya pribadi itu kalau kita mempertanyakan mengapa harus gue itu terkesan kayak kita nggak bersyukur gitu loh Kak Lady. Okay. Nah, jadi istilahnya kan kita udah punya plan, terus tiba-tiba plan itu gagal, terus kita berpikir mengapa harus gue? Nah itu etis gak sih atau mungkin malah diperbolehkan gitu? Oke. Ngomong-ngomong soal itu, boleh nggak sih, salah nggak sih? Ya, gitu kan? lebih tepatnya salah nggak sih kita ngomong mengapa harus gue gitu? Oke. Sebenarnya ngomong salah atau enggak, sebenarnya wajar-wajar aja gitu loh. Wajar Kak. Itu ada hal yang wajar secara manusiawi, kita bertanya mengapa harus gue. Kan kita nggak ngerti ya, kan kita nggak tahu. Emang lu Tuhan, lu tahu? Kan enggak. Jadi wajar secara manusiawi kita mempertanyakan mengapa sih harus gue. Tapi, nah nih bro, ada tapinya di sini. Nah, bentar ini. Bentar guys. Okay. Masalahnya tadi katanya boleh, sekarang tapi. Nah, mungkin teman-teman yang di rumah penasaran kayaknya Kak Lady. Maksudnya tapi yang akan dijelaskan Kak Lady ini seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi Kak Lady. Tetapinya ini apa ini? Oke. Tapi di sini yang gue maksudkan ini adalah seperti yang gue bilang, wajar-wajar aja. Secara manusiawi kita mempertanyakan mengapa harus gue, karena kita nggak ngerti kan, nggak tahu. Tapi ada hal yang perlu kita pahami di sini dan perlu kita benar-benar mengerti. Ini penting banget guys. So lu semua nggak boleh skip bagian ini. Ini penting pakai banget. Oh skip. Nah, ketika kita bertanya mengapa harus gue, sebatas kita bertanya bergumul karena kita pengen tahu, kita nggak ngerti, tanpa kita menyalahkan Tuhan, itu it's okay. It's okay. Iya, it's okay, nggak apa-apa. Tapi ketika lo bertanya dan itu udah sampai lo menyalahkan Tuhan, menghakimi Tuhan, nganggap Tuhan harus bertanggung jawab sama hidup, sama apa yang lo alami saat ini, beranggapan bahwa Tuhan itu salah dan anggap Tuhan itu gagal lo dalam hidup kita. Dan itu udah salah. Nah, Musa nih pas gue ngobrol-ngobrol tentang hal ini, Musa tuh kasih gambaran ke gue tentang orang beriman dan orang gak beriman ketika bertanya mengapa harus gue. Gue mikir-mikir, ya juga sih. Orang beriman itu bertanya mengapa harus gue di dalam pergumulan mereka, di dalam ketidakmengertian mereka. Tetapi sekalipun Tuhan belum jawab mengapa harus gue itu pertanyaan mereka itu, mereka nggak menjauhi Tuhan loh. Biarpun mereka terus bergumul mempertanyakan, tapi itu tidak membuat mereka menjauhi Tuhan gitu. Tetapi itu membuat mereka semakin dekat sama Tuhan, semakin terus bergumul sama Tuhan. Tetapi orang nggak beriman nanya mengapa harus gue, itu dalam satu keadaan mereka minta kepuasan dari jawaban Tuhan. Tapi ketika Tuhan nggak jawab, belum jawab, mereka marah. Karena mereka nggak dapat kepuasan kan, mereka nggak dapat jawaban itu yang memuaskan diri mereka. Sampai akhirnya apa? Mereka marah sama Tuhan, menghakimi Tuhan, nyalahin Tuhan. Malah bisa meninggalkan Tuhan. Iya, bisa jadi ninggalin Tuhan. I see. Gitu sih, jadi kita harus benar-benar ngebedain dua hal ini. Jadi kalau ditanya, boleh nggak sih, salah nggak sih? Sebenarnya nggak salah. Secara manusiawi itu nggak salah. Wajar kata mengapa itu wajar gitu ya kayak. Cuma bagaimana kita kembali. Benar. Tetapi ya itu lagi balik, lu bertanya dengan tujuan apa? Kalau misalkan lu dalam pergumulan dan lu nggak nyalahin Tuhan, tapi kalau lu sampai nyalahin Tuhan, marahin Tuhan, ya lu harus koreksi diri lu. Nah guys, siapa yang pernah menyalahkan Tuhan guys? Ayo. Brosis ya. Gitu sih bro. Nah selanjutnya ini Kak. Apa tuh? Kira-kira ada nggak tokoh Alkitab yang pernah mengatakan hal serupa
mengapa harus gue? Kan kita tahu sendiri tokoh Alkitab kan juga manusia juga gitu. Pastilah pernah mengalami hal-hal yang sama seperti kita. Nah, kira-kira ada nggak Kak? Kalau misalkan ada, mungkin Kak Lady bisa menjelaskan sedikit seperti itu. Oke. Seperti yang lo bilang tadi bro, bahwa tokoh Alkitab itu juga adalah manusia. Iya. Oke. Betul. Dan kalau kita ngelihat di Alkitab sendiri, ada kok tokoh Alkitab yang pernah mempertanyakan mengapa sih harus gue. Itu adalah Ayub. Lo tau Ayub? Pasti tahu dong ya. Nah, agak mustahil sih kalau lo sampai nggak tahu. Kebangetan. Si Ayub ini nih, tokoh Ayub ini, gue nggak mungkin ya cerita semua kisah yang dialami oleh Ayub. Gue akan membahas bagian mengapa harus gue-nya aja. Kalau gue bahas semua, nanti kepanjangan bro. Panjang bro. Nah, kalau di Ayub 1 ayat 1 kan kita tahu sendiri, Ayub itu dicatat sebagai orang yang saleh, jujur, takut Tuhan, dan gak pernah melakukan kejahatan. Ibaratnya dia itu kalau di zaman sekarang orang yang benar-benar rohani banget lah ya istilahnya gitu. Nah, suatu hari nih si Ayub yang rohani banget ini, yang saleh ini, mengalami satu penderitaan yang begitu besar. Iya, kita bisa baca sendiri di kitab Ayub. Itu dia mengalami penderitaan yang begitu besar dalam kehidupannya, yang kalau gue baca dan gue bayangin, itu sesuatu yang aduh parah banget sih menurut gue, itu udah parah banget. Nah, penderitaan yang dialami ini benar-benar membuat dia terpuruk. Suatu hari nih teman-temannya datang, sahabat-sahabatnya datang, bukannya mau kasih semangat atau nguatin dia bro, enggak, tetapi justru teman-temannya ini malah nyalahin dia dan menghakimi dia. Nah, si Ayub ini di tengah-tengah keterpurukannya akan penderitaan yang dialami, dia bertanya kepada Tuhan. Itu di ayat 7, pasal 7 ayat 20 dan pasal 10 ayat 2. Dia mempertanyakan, mengapa harus gue Tuhan? Mengapa engkau menjadikan aku sasaranmu? Mengapa aku gitu? Mengapa harus gue gitu? Padahal udah taat ya. Iya, dia udah taat, udah saleh, takut Tuhan, menjauhi kejahatan. Tapi mengapa harus gue yang mengalami penderitaan ini gitu? Nah, di sini kita bisa melihat dari pertanyaannya itu di pasal 7 ayat 20 dan juga pasal 10 ayat 2 ini, kita melihat bagaimana Ayub benar-benar mempertanyakan kepada Tuhan, mengapa harus gue Tuhan? Bahkan dia sampai sambungin ke dosanya loh. Apa dosa gue, apa kesalahan gue, sampai akhirnya Tuhan mau jadikan aku jadi sasarannya dia. Karena saking bertanya-tanyanya gitu. Kenapa harus gue gitu. Dan kalau kita lihat juga di pasal-pasal yang ada di Ayub itu, banyak banget yang mengisahkan di tengah-tengah kegalauannya akan pertanyaannya itu, ujung-ujungnya dia marah loh sama Tuhan. Mengapa harus gue Tuhan? Mengapa? Dalam tanda kutip sempat marah gitu ya Kak? Iya, marah seolah-olah menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi dalam dirinya. Begitu bro. Nah, tapi kita jangan berhenti sampai di situ. Nanti gue dihajar oleh netizen. Kita jangan berhenti sampai di situ. Ternyata sekalipun si Ayub ini pernah marah sama Tuhan, karena dia belum mendapat jawaban atas mengapa harus gue, dia marah gitu sama Tuhan. Tetapi nggak berhenti di situ. Kalau kita lihat di pasal terakhir, dia akhirnya mengakui kesalahannya itu. Dia menyadari bahwa dia salah karena telah menyalahkan Tuhan atau telah marah-marah sama Tuhan. Gue bakal baca ini ya, firman Tuhan ya. Kita mungkin bisa buka sama-sama. Gue bakal baca nih di Ayub 42 ayat 1 sampai 6. Di sini jelas banget bro, gue bakal baca buat kita semua. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firmanmu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Firmanmu, dengarlah maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Nah bro, ayat ini benar-benar menunjukkan kepada kita keadaan hati Ayub yang akhirnya sadar penuh kalau Tuhan itu gak pernah gagal dalam kehidupannya. Kalau Tuhan itu gak pernah salah dalam kehidupannya. Sekalipun kayak gue bilang tadi, sebelumnya dia marah sama Tuhan seolah-olah nyalahin Tuhan atas apa yang terjadi dalam kehidupannya. Dia bertanya-tanya, mengapa harus gue, salah gue apa? Gue udah taat nih sama Tuhan, udah saleh sama Tuhan, udah menjauhi kejahatan. Tapi kenapa gue yang ngalamin ini? Dia mempertanyakan itu dan belum ada jawaban, dia marah sama Tuhan. Dan akhirnya dia sadar, di pasal 20 ini, di pasal 42 maksud saya,
dia sadar benar-benar bahwa Tuhan itu nggak pernah gagal dalam kehidupannya. Yes. Dan ini menunjukkan proses pergumulan daripada Ayub ini, dan proses itu menghasilkan iman di dalam kehidupannya. Sekalipun dia sempat marah sama Tuhan, tetapi dia nggak sampai ninggalin Tuhan. Tetapi justru dia terus bergumul, dan sampai akhirnya itu membuahkan iman di dalam kehidupannya. Nah, sebenarnya menarik juga sih Kak Lady, kisah Ayub tadi itu. Terus gue juga mencoba mengaitkan tadi yang cerita yang gue sharingkan itu Kak. Ada satu pembelajaran yang bisa gue petik dari kisah Ayub tadi sebenarnya, bahwa ketika Ayub mempertanyakan mengapa harus gue, itu Ayub kan tadi kan sempat marah kan sama Tuhan. Cuma akhirnya dia bisa berbalik dan dia percaya bahwa penyertaan Tuhan dan rencana Tuhan itu pasti indah. Iya, betul. Ini kita belajar guys, bagaimana kita tetap harus setia dan gak pernah meragukan Tuhan. Tuhan pasti bekerja bagi setiap kita. Benar nggak Kak Lady? Betul banget. Mungkin nggak mudah ya Iya. kita bertanya mengapa harus gue, dan belum dapat jawaban, terus kita ngomong it's okay Tuhan, nggak apa-apa biarpun gue belum dapat jawaban, it's okay. Mungkin itu nggak mudah buat kita. Tapi itu mungkin proses. Ya, itu Iya. sebenarnya pengen tahu nggak tadi? Mungkin Oke. bagian dari proses kayaknya. Iya, proses. Jangan sampai ketika kita belum dapat jawaban itu membuat kita mundur sama Tuhan. Tetapi biarkan itu memproses diri kita terus bertanya, bergumul dengan cara kita mengimani bahwa Tuhan itu punya rencana dalam kehidupan Yes. kita. Iman itu yang paling penting gitu. Ketika kita sudah bertanya mengapa harus gue dan belum dapat jawaban, mari kita move on untuk terus beriman kepada Tuhan. Jangan kita makin terpuruk dan ngeraguin Tuhan, dan akhirnya ninggalin Tuhan. Ya, itu yang Jadi bahaya poin guys. penting itu adalah iman. Iman. Bagaimana kita memiliki iman di dalam kita mempertanyakan mengapa harus gue, di dalam ketidakmengertian kita, sekalipun Tuhan masih belum jawab gitu. Kayak misalkan nih bro, di Roma 8 ayat 28 pernah gue baca ya ke kita ya. Roma 8 ayat 28 pernah ngomong gini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan itu yang gue refleksikan sih dalam kehidupan gue ya, yang gue imani dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan inilah ya, di tengah-tengah pergumulan gue, mengapa harus gue yang dipanggil jadi hamba Tuhan, mengapa harus gue yang mengalami ini itu, mengapa harus gue yang terjebak di dalam pertemanan yang begini dan lain sebagainya. Gue percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup gue, sekalipun gue nggak tahu sampai sekarang mengapa harus gue, tetapi itu proses iman gue di hadapan Tuhan. Bukan berarti gue beriman banget dari semua yang akhirnya gue sadari bahwa apapun itu, gue percaya bahwa Tuhan nggak pernah gagal, dan Tuhan pasti punya rencana yang mendatangkan kebaikan dalam kehidupan betul gue. sekali. Karena segala sesuatu itu di dalam providensial Ya, betul. Allah. Nah, bahkan nih bro, di Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 pernah ngomong kayak gini. Kalau rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita manusia, dan jalan kita ini juga bukanlah jalan Tuhan. Ibarat nih ya, kalau kata Yesaya, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalan Tuhan dari manusia, dan rancangan Tuhan dari rancanganmu, dari rancangan lo, dari rancangan gua, dari rancangan kita semua. Jadi di sini benar-benar kita lihat banget ya, kita itu nggak akan pernah bisa menyelami pikiran Tuhan. Betul. Nggak akan pernah bisa menyelami jalan-jalannya Tuhan dalam kehidupan kita. So di dalam pertanyaan kita mengapa harus gue, dan kita belum dapat jawaban. Jangan stuck di situ akhirnya lu ninggalin Tuhan. Jangan, tetapi mari terus move on, mengimani bahwa Tuhan punya rancangan yang indah dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan lo sebagai hamba Tuhan musik, dalam kehidupan gue, dalam kehidupan bro and sis yang ada di rumah, dan dalam kehidupan siapapun. Sekali lagi ini berulang kali gue tegasin nih, karena ini penting banget. Yuk kita jangan stuck, tapi kita move on. Move on dalam arti kita beriman, mengimani bahwa Tuhan punya rancangan yang indah dalam kehidupan lo, dalam kehidupan gue, dalam kehidupan kita semuanya. Itu sih bro. Nah, berarti intinya itu kita jangan stuck di situ ya Kak ya. Lebih ke kita iman berarti ya Kak ya. Ada proses yang akhirnya menghasilkan iman gitu. Oke. Jadi wajar kita bertanya mengapa harus. Tetapi jangan stuck ketika kita belum dapat jawaban. Kita jangan stuck dengan hal itu yang akhirnya membuat kita semakin terpuruk dan jauhin Tuhan. Tetapi biar proses itu
membawakan atau membuahkan, menghasilkan iman dalam hidup kita seperti Ayub. Nah nih bro, ngomong-ngomong tentang iman ini, pertanyaan mengapa harus gue dan berujung pada iman, ada satu tokoh lagi yang pengen gue ceritain. Ini adalah tokoh seorang dari Amerika Serikat yang menurut gue ini sangat-sangat memberkati gue. Bukan tokoh Alkitab lagi, Kak? Mohon maaf, bukan. Ini adalah tokoh seorang Kristen ya dari Amerika Serikat. Dia bernama Arthur Robert Ashe. Aduh, belepotan lagi gue ngomongnya. Ya pokoknya begitu, nanti ditulis di sini ya namanya siapa, jadi teman-teman bisa tahu. Gue baca aja kali ya biar gue juga nggak salah gitu. Nah namanya adalah Arthur Robert Ashe yang kelahiran 10 Juli 1943. Dia adalah seorang petenis profesional nih Kak, berkulit hitam dari Amerika Serikat. Ia ini memenangkan 3 gelar juara Grand Slam, yaitu pada US Open di tahun 1968, Australia Open pada tahun 1970, dan Wimbledon pada tahun 1975. Bahkan nih Kak ya, dia itu pernah menyingkirkan lawan yang sangat diunggulkan pada saat itu, yaitu Jimmy Connors. Nah pada tahun 1979, si Arthur ini menjalani operasi bypass akibat serangan jantung yang dideritanya. Tetapi setelah menjalani 2 kali operasi, ia akhirnya menghadapi satu kenyataan pahit, bahwa dia menderita HIV/AIDS. Wow. Di tengah-tengah perjuangannya melawan HIV/AIDS ini ternyata bro, ada satu penggemarnya, atau penggemarnya gue juga nggak tahu satu atau berapa sih. Pokoknya penggemar gitulah ya, yang ngasih surat ke dia. Penggemarnya ini nanya ke dia, mengapa Tuhan memilihmu untuk menderita penyakit ini? Ya lagi di puncak-puncak lah, puncak karir. Tapi pada akhirnya apa? Dia harus menderita HIV/AIDS. Otomatis karirnya harus itu terancam dong ya. Tapi pernyataan fansnya dalam juga loh itu. Iya, mempertanyakan mengapa Tuhan harus memilih kamu untuk menderita penyakit ini. Nah menariknya nih bro, si Arthur ini menjawab sesuatu yang buat gue speechless. Apa ini? Dia jawab gini, di dunia ini ada 50 juta orang yang ingin bermain tenis. Di antaranya 5 juta orang yang bisa bermain tenis. 500.000 orang belajar menjadi pemain tenis profesional. 50.000 orang datang ke arena untuk bertanding. 5.000 mencapai turnamen Grand Slam. 50 orang berhasil sampai ke Wimbledon. Dan 4 orang di semifinal. Lalu 2 orang berlaga di final. Dan ketika saya memenangkan pertandingan dan mengangkat trofi kemenangan, saya tidak pernah bertanya, mengapa Tuhan, mengapa harus saya? Jadi ketika sekarang saya berada dalam kesusahan dan kesakitan seperti ini, tidak seharusnya juga saya bertanya kepada Tuhan, mengapa harus saya? Bentar guys, ini hal penting, satu hal yang penting guys. Tiba-tiba kalau di gua kepikiran nih. Terkadang di saat kita terpuruk, di saat kita mengalami suatu permasalahan yang berat, kita bisa mengatakan mengapa harus gue Tuhan. Ya, betul banget. Nah, tapi guys, teman-teman yang di rumah, pernah nggak kita secara pribadi ketika kita di atas seperti Arthur ini, misalkan saya mencontohkan diri saya sendiri, misalkan ya Kak Lady, ketika saya udah di atas, saya udah punya karir musik yang cemerlang, pernah nggak saya mengatakan seperti ini, mengapa harus gue Tuhan yang terpilih menjadi seorang yang bisa duduk di panggung besar dan bermain musik itu. Ini satu poin penting guys, jadi di saat kita susah, kita bisa mengatakan dengan mudah, kita mengatakan mengapa harus gue Tuhan gitu loh. Tapi di saat kita udah di atas puncak karir, kita berada di satu tempat yang nyaman, enak, tidak bisa diganggu oleh apapun, kita udah terlalu berada di zona nyaman, pernah nggak kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan mengapa harus gue yang ada di tempat seperti ini? Ini satu pembelajaran penting guys, satu tokoh yang bisa kita jadikan inspirasi juga bagi teman-teman di rumah yang sekali lagi saya katakan yang mungkin sedang menghadapi masalah atau menghadapi problem berat, dan sesuai dengan tema ini mengapa harus gue, ini bisa jadi inspirasi buat kita, betul nggak Kak Lady? Betul. Ketika kita ada di satu kondisi yang menyenangkan, sesuai ekspektasi kita, sesuai dengan rencana kita nggak pernah tuh mempertanyakan kenapa harus gue. Ketika kita ada di titik puncak yang paling indah, yang menurut kita ini ternyaman, kita nggak pernah mempertanyakan mengapa harus gue. Tetapi ketika kita diperhadapkan dengan satu kondisi yang nggak enak, itu di luar ekspektasi kita selalu mempertanyakan mengapa harus gue yang Tuhan pilih, kenapa nggak orang lain.
itu jadi bahan refleksi sih dalam kehidupan kita. Tapi sekali lagi gue bilang memang wajar secara manusiawi kita mempertanyakan, tetapi jangan sampai sekali lagi itu membuat kita menjauh daripada Tuhan atau bahkan meninggalkan Tuhan. Kita jangan stuck kepada pertanyaan mengapa harus gue, tetapi mari kita move on, mengimani bahwa Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan itu menyertai kita di dalam segala kondisi kehidupan kita. Gitu sih Kak. Jadi rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Ya, betul banget. Nah, teman-teman yang di rumah, mungkin teman-teman di rumah bisa bikin sebuah ya status ya, baik di IG, WhatsApp, atau di sosial media teman-teman, dan teman-teman bisa memberikan hashtag mengapa harus gue. Nah, tujuannya adalah mari kita bagikan video ini, kita sharekan ke teman-teman kita sedang mengalami pergumulan seperti tema saat ini, mengapa harus gue. Satu lagi, apa tuh? Guys, kalau teman-teman di rumah mau bertanya, tentang Deep Talk pada malam hari ini, teman-teman bisa langsung DM ke Instagram family_GKIM. Ya, nanti di situ teman-teman yang masih ingin bertanya secara mendetail atau lebih dalam, nanti bisa langsung ke DM Instagram GKIM Saron. Nah, nanti kita akan jawab semampu kita. Yes, satu persatu lah ya. Satu persatu. Dan mungkin kalau ada yang sharing atau ingin didoakan juga silahkan. Jadi kita sangat terbuka teman-teman. Atau mungkin saat ini teman-teman sedang mengalami pergumulan, mengapa harus gue, teman-teman merasa buntu atau merasa bingung, bisa kontak atau mungkin didoakan oleh hamba-hamba Tuhan, bisa sharing ke hamba Tuhan dan kita bisa bantu doa ya Kak ya. Iya betul banget. Gitu. Ya Kak, masih ada lagi. Cukup deh kayaknya, udah terlalu lama kita ini. Oke, karena kayaknya waktu udah menunjukkan nih guys. Ya. Sebelum kita menyelesaikan mungkin ini ya, ada satu lagu yang menurut gue ini memberkati Ya, sih. satu lagu yang bisa menjadi berkat bagi kita semua. Engkau mengerti
Demikian Deep Talk kita pada malam hari ini. Kita akan menyelesaikannya, namun sebelum kita undur diri, kita boleh persiapkan hati kita untuk kita bisa berdoa. Saya mau dengan kasih kalian bisa buka dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk hari ini, kesempatan yang indah kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu juga. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk setiap perbincangan yang boleh kami lakukan pada malam hari ini. Engkau kembali mengingatkan kami Tuhan dalam setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Mungkin kami bertanya mengapa harus kami yang mengalaminya. Tetapi mari Tuhan, Engkau yang terus tolong kami supaya kami tidak stuck dengan pertanyaan itu, sehingga membuat kami tidak bertumbuh atau bahkan menjauh dari Engkau. Tapi kiranya setiap pertanyaan itu Tuhan, setiap pergumulan itu boleh membawa kami Tuhan untuk terus bergumul dan terus menghasilkan iman dalam diri kami, mengimani bahwa Engkau selalu punya rencana dalam kehidupan kami, dan iman itu Tuhan yang boleh membawa kami melihat bahwa Engkau terus menyertai kami dalam segala pergumulan hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke guys, demikian Ya, Deep Talk Deep kita Talk pada malam hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan jangan lupa di-share supaya video ini bisa memberkati orang-orang yang mungkin sedang bergumul atau sedang mengalami masalah seperti tema kita di atas. Oke guys, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Daniel Wicaksono dan gue Lady, kita undur diri. Bye-bye. Bye-bye. See you. God bless you.